Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu diberi lindungan. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai materi hari ini, yaitu mengenai sikap toleransi. Sikap toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolere, yang memiliki arti sabar. Sementara itu menurut KBBI, toleransi itu bersikap toleran, sikap toleran terhadap orang lain yang mempunyai perbedaan pendapat. Kita harus saling menghargai sesama teman, sesama sahabat, ataupun dengan orang lain sekalipun yang mempunyai perbedaan. Perbedaan tidak hanya pendapat saja, yaitu perbedaan dari agama, ras, suku maupun yang lainnya. Nah, dalam bahasa Arab, istilah toleransi ini dikenal dengan sebutan tasamuh, yang berarti kemuliaan, lapang dada, ramah, dan suka memaafkan. Namun secara umum konsep dari tasamuh itu mengandung makna kasih sayang ataupun ar-Rahman, keadilan, ataupun keselamatan. Konsep-konsep tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Konsep tersebut merupakan ciri khas Islam yang membedakan toleransi perspektif Islam dengan perspektif yang lainnya. Di sini ada pendapat beberapa ahli mengenai pengertian dari toleransi tersebut. Saya akan mengambil satu saja, yaitu menurut Michael Warzit. Menurut Michael Warzit ini, toleransi adalah suatu keadaan yang harus ada dalam diri perorangan atau masyarakat untuk memenuhi tujuan yang ada dalamnya. Tujuannya untuk hidup damai di tengah perbedaan yang ada, baik perbedaan sejarah, identitas maupun budaya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita mempunyai rasa saling menghormati ataupun saling mengasihi, maka semua itu akan indah seperti itu. Ketika kita misal kita berbeda agama, kita meskipun berbeda agama tetap saling membantu, saling menolong ketika tetangga tersebut mengalami kesusahan. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat toleransi. Ini ada 4 tujuan dan manfaat toleransi. Yang pertama yaitu menjaga keharmonisan masyarakat. Sikap toleransi ini dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Dengan adanya sikap toleransi ini akan menimbulkan rasa kenyamanan dan ketentraman di dalam masyarakat maupun dalam diri kita, dan akan terjaganya suatu konflik karena perbedaan tersebut. Ketika kita mempunyai rasa sikap toleransi itu, maka akan terhindar dari konflik ataupun permasalahan ataupun percocokan dengan seseorang yang berbeda dengan diri kita. Seperti itu. Yang kedua yaitu mencegah perpecahan. Sikap toleransi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Di Indonesia kan mempunyai banyak suku, agama, ras, ataupun bahasa yang berbeda-beda.
Tapi di perbedaan tersebut itu akan indah ketika kita saling menghormati satu sama lain, saling bertoleran. Dan ketika kita ketika terjadi perpecahan, itu dapat ketika kita tidak mempunyai rasa toleransi, maka akan menimbulkan terjadinya perpecahan yang dapat merugikan masing-masing individu ataupun masyarakat di dalam melakukan aktivitas sosialnya tersebut. Ketika itu menyatukan perbedaan. Toleransi ini diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain dan menyatukan perbedaan. Karena perbedaan itu akan menimbulkan suatu problem-problem baru yang di situ mungkin masalah kecil akan menjadi besar. Berdasarkan contoh perbedaan pendapat. Nah, ketika kita dengan teman saja semisal mengalami perbedaan pendapat dengan hal yang kecil. Ketika kita tidak mempunyai sikap toleransi tersebut, maka itu akan menimbulkan sebuah problem ataupun sebuah konflik yang di situ akan menyebabkan kita akan menjauh dengan teman yang tidak sependapat tadi. Yang kedua yaitu meningkatkan perdamaian. Setiap warga negara itu wajib memiliki rasa atau sikap toleransi untuk mengurangi sebuah permasalahan dari berbagai konflik yang bisa muncul di masyarakat. Jadi manfaatnya itu tidak lain juga akan meningkatkan perdamaian. Ketika kita masyarakat kita saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, itu akan terasa indah itu. Masyarakat itu juga akan merasa damai dengan tetangga, dengan lingkungan yang lain itu. Selanjutnya yaitu ciri dan contoh sikap toleransi di dalam kehidupan. Toleransi ini tumbuh dengan kesadaran bahwa keanekaragaman suku, ras, budaya, dan bahasa terjadi karena sejarah dengan semua faktor yang mempengaruhinya. Dengan keberagaman yang ada, sikap toleransi merupakan sebuah kewajiban sehingga orang itu bisa hidup berdampingan secara damai. Di sini ada beberapa ciri orang yang sudah menerapkan sikap toleransi, yaitu yang pertama menghormati orang lain, ya itu tadi. Terus memberikan kebebasan bagi orang lain. Memberi kebebasan ini dimaksudkan ya seperti halnya kebebasan dalam berpendapat. Kita mempunyai argumen itu bebas mengungkapkannya, namun juga ada batas-batasannya. Terus menghargai pendapat orang lain, ya. Itu. Terus tidak memandang perbedaan fisik dan psikis dalam bersosialisasi. Jadi ketika orang sudah tidak memandang dari hal fisik, sebetulnya kita di Indonesia, fisik dari ataupun warna kulit saja, warna kulit dari orang timur dan orang Jawa itu kan sudah berbeda, dan orang Maluku, orang Jawa berbeda. Namun kita berbeda itu tidak saling menjelekkan atau tidak saling mengolok-olok, maka itu sudah menjadikan kita bersikap toleransi. Yang selanjutnya yaitu setiap jenis perbedaan yang ada di masyarakat itu memiliki contoh penerapan sikap toleransi yang berbeda-beda. Nah, berikutnya contoh-contoh sikap toleransi yang bisa diwujudkan di dalam masyarakat. Ini ada beberapa, saya akan mengambil sedikit saja, yaitu toleransi beragama. Toleransi beragama itu kan di Indonesia tidak hanya agama Islam saja, tapi ada beberapa agama-agama lain yang di situ memang minoritas. Bertanya agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen itu
itu kan masih minoritas di Indonesia, mayoritasnya adalah umat muslim. Tapi kita sebagai umat muslim itu juga harus menghargai atau harus menghormati dengan tangga-tangga kita ataupun masyarakat ataupun teman-teman ataupun orang lain yang bernotabene itu agama selain agama kita. Dengan salah satu tetangga kita, semisal tetangga kita itu mengalami kesulitan, kita juga bisa menolong tanpa harus memandang apa agamanya, apa sukunya, apa warna kulitnya itu. Terus tidak hanya itu, tapi menghormati ketika beribadah. Misal ketika hari perayaan umat Kristen misalnya, kita umat Islam itu bisa juga memberikan selamat kepada teman ataupun keluarga lain yang berbeda agama tanpa mengurangi rasa keyakinan kita gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.